Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, sidang sengketa ijazah Jokowi yang digelar Komisi Informasi Pusat atau KIP meninggalkan kontroversi lanjutan. Sukarelawan yang tergabung dalam Laskar Cinta Jokowi menuding Hakim Sidang Rospita Vici Paulin tidak netral dan merugikan kubu yang bersengketa. Karenanya mereka berencana melaporkan Rospita ke Badan Reserse Kriminal Polri. Sidang sengketa ijazah komisi menghadirkan pemohon dari kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis. Sedangkan pihak termohon terdiri dari badan publik, mulai Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum Pusat, DKI Jakarta hingga Kota Surakarta, serta Kepolisian Daerah Metro Jaya. Komisi Informasi Publik sidang hari ini kita ingin menegaskan menjadi jalan ketiga, yaitu jalan independen. Kita tidak pro kontra, tidak palsu atau asli, tapi lebih pada ingin membuktikan melalui Undang-Undang KIP, melalui Komisi Informasi Publik bahwa ada jalan yang lebih elegan, jalan yang lebih logis berbasis bukti, evidence based secara ilmiah, bahwa itu bisa dilacak apakah ijazah itu benar-benar asli atau tidak. Baik pemirsa, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi isu ijazah Jokowi yang tak kunjung tuntas agar memahami realitanya bersama para narasumber Dialog Prime sore hari ini. Di studio sudah hadir Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan Bara JP Bidang Pemerintahan Yogi Triwardana, dan melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung dengan perwakilan Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi alias Bon Jovi, Syamsuddin Alimsyah. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Yogi dan Pak Syamsuddin. Pak Yogi saya tahan dulu karena saya mau ke Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, Bara JP jelas pembentukan dari 2013. Kalau saya boleh tahu informasi apa dasar pembentukan Bon Jovi ini, Pak Syamsuddin? Ya, sebenarnya sederhana saja gitu ya. Jadi sama yang ketika dipublikasi di beberapa media, dan setahu saya bahwa ini adalah bagian dari beberapa anak bangsa gitu ya. Ada jurnalis, jadi ada aktivis di situ, lalu kemudian ada sehariannya juga adalah sebagai pengajar, sebagai dosen, untuk kemudian terpanggil di tengah hiruk pikuk ijazah Jokowi yang tidak berujung gitu ya. Di situ kemudian melihat bahwa kalau ada di kelompok lain itu kemudian melakukan penelitian langsung kepada ijazahnya, lalu kemudian di kelompok ini melakukan penelitian terhadap prosedur, apa iya benar pernah ada terbit ijazah, katakan seperti itu, atau tidak, atau kalaupun itu terbit, apakah terbitnya itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Itu harus dilihat pada posisinya. Maka sebenarnya di Bon Jovi ini lebih banyak melihat pada sisi administrasi, apakah itu dia ada, dan prosesnya lahir administrasi itu betul sesuai mekanisme atau tidak. Jadi dia tidak dalam posisi untuk menyatakan langsung apakah ini asli atau tidak. Dia akan melihat pada prosedurnya. Baik, Pak Syamsuddin, Senin kemarin sidang perdana KIP kalau tidak salah, apa hasilnya dan apa yang menjadi bahan pembuktian yang dibawa oleh tim Bon Jovi ke sidang Senin kemarin? Ya, perlu dipahami bahwa sidang di KIP gitu ya, Komisi Informasi Pusat, sebenarnya itu adalah sengketa informasi publik. Jadi sengketa itu di mana ketika teman-teman di dalamnya itu ada beberapa orang mengajukan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan akses informasi terhadap berkaitan dokumen yang menunjang, yang bisa dipercaya, bisa dibuktikan bahwa betul mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 itu Jokowi pernah melakukan atau mengenyam pendidikan di UGM. Itu poin pertama. Nah, hanya saja kemudian ketika melakukan akses dalam melakukan proses penelitian itu ada beberapa hambatan. Karena lembaga-lembaga yang seharusnya dimintai dokumen tersebut itu tidak memenuhi. Akhirnya kemudian pilihannya adalah tentu ada satu institusi yang disebut Komisi Informasi. Ini institusi dibentuk untuk melahirkan apakah benar-benar akses dokumen itu tidak bisa dipenuhi atau bisa. Nah, itulah kemudian harusnya kemudian dilakukan sengketa melalui di Komisi Informasi ini. Jadi sengketa kemarin itu adalah baru sidang pertama, sidang perdana gitu ya, untuk kemudian menguji apakah yang dimintakan oleh pemohon itu tidak dipenuhi oleh termohon, apa alasannya, apakah betul itu sudah memenuhi mekanisme. Misalnya, UGM tidak memenuhi permintaan yang dilakukan oleh penguji, apakah itu sudah dilakukan uji kompetensi atau uji konsekuensi atau tidak.
apakah betul itu bisa diverifikasi, dikecualikan atau tidak. Jangan-jangan itu seharusnya adalah dokumen publik yang bisa dibuka serta-merta karena otoritas itu berada di UGM, lalu kemudian dengan monopoli menyatakan saja bahwa ini tertutup. Oke. Sehingga kemudian ada satu institusi yang Baik, dibentuk. sidang yang kemarin Ketua Majelis Komisioner KIP mengatakan bahwa akan ada pembuktian lewat uji konsekuensi yang tadi Pak Samsudin katakan. Kalau memang tujuannya untuk membuktikan ini benar atau salah bagi masyarakat, tidak ada yang diuntungkan. Tapi pun kalau hasilnya benar atau tidak, apa yang kemudian Bon Jovi akan lakukan ke depan? Sorry Mas, jadi sidang kemarin sekali lagi adalah itu sidang perdana gitu ya. Sidang perdana bukan hanya UGM. Jadi yang digugat oleh Bon Jovi itu adalah ada UGM, ada Polda sendiri, ada KPU RI, ada KPU DKI, dan ada KPU Surakarta. Kenapa mereka ini diuji, mereka digugat? Karena selama ini kita tahu betul bahwa dokumen yang dipakai Jokowi mendaftar baik sebagai wali kota, calon wali kota di Solo, itu berarti adalah KPU Surakarta, calon gubernur DKI Jakarta berarti KPU DKI, dan calon presiden itu adalah KPU RI. Ijazah-ijazah digunakan ini adalah diklaim bahwa itu diterbitkan oleh UGM. Maka pihak UGM adalah dimintai sebagai institusi untuk menjelaskan apakah benar dokumen itu mereka keluarkan atau tidak. Baik. Nah, ketika proses akses itu tidak dipenuhi secara baik, maka pilihannya adalah mengajukan sengketa di Komisi Informasi Pusat sekarang ini. Gitu. Oke, kemudian pertanyaan yang muncul adalah ketika langkah ini diyakini bahwa KIP bisa membuktikan keaslian dari ijazah Jokowi palsu atau tidak, kita lihat nanti. Tapi saya tahan dulu Pak Samsudin, saya mau ke Pak Yogi. Ya. Pak Yogi, rasanya sebagai masyarakat umum ini terkait dengan gugatan demi gugatan oleh barisan-barisan yang memang bermunculan untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi ini asli atau tidak, nggak ada habisnya begitu ya. Apa yang kemudian Barajep tanggapi terkait hal ini? Ya, gini Mas. Jadi sebetulnya kan kalau kita flashback ini ke belakang, isu dan hinaan fitnah terhadap Pak Jokowi ini bukan hal baru. Sebelum beliau maju di Pilpres 2014, ini sudah mulai ada yang mau lakukan fitnah macam-macam. Lewat dulu pakai obor rakyat dan lain-lain lah. Nah, di menjelang 2022 itu ada juga tuduhan terkait ijazah ini. Nah, dan ini sudah ada putusan pengadilan. Sudah ada yang ditetapkan terpidana dan lain-lain. Nah, setelah beliau tidak lagi menjadi presiden, muncul lagi fitnahan ini. Pak Jokowi dalam hal ini tidak mau menanggapi tadinya. Dia tidak mau menanggapi, ya biarkan sajalah. Toh siapa yang menuduh, siapa yang memfitnah, dia yang harus membuktikan. Kan begitu. Ini dalam prinsip hukum. Tapi ini seperti tidak ada henti-hentinya. Ini sudah menggelinding seolah-olah memang Pak Jokowi memalsukan ijazah dan lain-lain. Padahal sudah dikonfirmasi lah dengan otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut bahwa ini loh Pak Jokowi ini kuliah di kami, dia menyelesaikan studinya dan lain-lain, sudah dikonfirmasi ke universitas yang mengeluarkan ijazah ini. Tapi ini tetap aja. Nah, ini kami melihat ada 3 motif di sini. Yang pertama, ini pasti ada motif politik. Motif politik, bagaimana secara politik ini mendowngrade, menjatuhkan kehormatan Pak Jokowi sehingga publik menilai bahwa Pak Jokowi ini tokoh yang tidak bisa dipercaya karena menggunakan ijazahnya palsu. Nah, motif yang kedua ya mencari sensasi, tentu saja kan, mencari sensasi supaya dilihat publik dan lain-lain. Motif ketiganya mungkin pembalasan atas hal-hal yang mungkin tidak sejalan lah dengan pemikiran Pak Jokowi. Apakah ini berarti langkah balas dendam? Kita tanya ke Pak Samsudin. Pak Samsudin, balas dendam apakah menjadi motif Anda di Bon Jovi ini melakukan gugatan kembali dan juga menjawab muatan politis yang disebutkan Pak Yogi, Pak Samsudin? Ya, pertama untuk balas dendam saya kira kalau orang yang punya nalar yang sehat tidak akan mungkin bisa membuktikan itu gitu ya, karena kami ini rakyat.
kami bukan politisi, kami bukan mantan kandidat presiden, bukan mantan relawan gitu ya. Jadi perlu dipahami untuk ke situ tidak ada sama sekali gitu. Itu yang harus clear. Saya justru menduga bahwa dalam posisi tertentu, saya khawatir justru teman-teman ini ketika ada seorang warga negara menggunakan haknya untuk berpartisipasi, itu kemudian skeptis diterjemahkan ini adalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan moralitas, menjatuhkan martabat seseorang. Itu kan sesuatu yang keliru. Kalau kita memahami konstitusi kan jelas sekali. Kita semua ini warga negara berhak berpartisipasi untuk kemudian melakukan upaya-upaya untuk membenarkan bangsa ini gitu ya. Jadi saya kira harus tidak bisa juga kita langsung menjustifikasi ini untuk kemudian motif politik dan macam-macam gitu. Itu satu. Yang kedua, saya kira harus dipahami bahwa saya khawatirnya, saya pribadi ya gitu ya, saya khawatirnya ini justru diterjemahkan seolah-olah sama dengan kelompok yang lain gitu loh. Ini saya khawatirnya di situ. Pada posisi itu kemudian dinyatakan seolah-olah ini satu yang melakukan kita. Sekali lagi, yang dilakukan Bung Joy itu adalah administrasi. Tidak dalam pretensi untuk menyatakan asli dan palsu. Oke, Pak Samsudin, kalau kelompok lain memang tujuannya apa Pak Samsudin? Apakah mencari sensasi semata atau seperti apa? Terus apa yang dicari Bon Jovi kalau memang sebenarnya administrasinya sudah oke ataupun tidak begitu? Kalau bukan sensasi semata. Saya balik kepada teman-teman di studio gitu ya. Apakah Anda yakin bahwa sekarang ini sudah ada administrasi Jokowi yang dinyatakan valid? Kan tidak ada. Keputusan Barreskrim yang pada saat itu menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik tidak cukup? Oh sorry Mas, saya hadir dalam persidangan. Oke, saya hadir dalam persidangan di Komisi Informasi Perdana kemarin. Saya hadir di sana dan menyatakan bahwa, mohon maaf, 20 dokumen yang dimintakan oleh Bung Joy tidak ada yang bisa diserahkan diperlihatkan oleh UGM. Termasuk salah satunya adalah pihak UGM tidak memiliki SOP, standar operasional bagaimana melakukan legalisir ijazah. Tapi apakah itu bisa kita menjudge bahwa itu sudah palsu? Tidak mungkin. Itu adalah satu variabel yang harus dipenuhi saja untuk kemudian melahirkan kesimpulan gitu loh. Maka menjadi kewenangan dari hakim di Komisi Informasi, di Majelis Judisial Informasi itu adalah untuk menyatakan apakah yang disengketakan itu dia rahasia atau tidak. Kalau tidak rahasia makin mari dibuka gitu loh. Nah sekarang ini Komisi Informasi sudah memutuskan bahwa di sidang pertama memerintahkan gitu ya, ini perintah loh. UGM wajib membawa semua dokumen yang diminta. Dan prasyarat pertama adalah harus uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu Mas, Anda harus pahami bahwa uji konsekuensi itu adalah untuk memastikan apakah betul ini tertutup atau tidak. Dan tidak hanya serta-merta menjadi otoritas hanya oleh PPID UGM saja. Itu harus melibatkan pihak luar dan itu sudah diperintahkan. UGM sekarang ini bebannya berat loh. Diperintahkan hanya 2 minggu untuk kemudian dibawa ke Komisi Informasi. Jadi hati-hati dalam posisi itu gitu loh. Baik, Pak Samsudin, bagaimana Anda melihat jalannya sidang kemarin terkait dengan pemimpin sidang Ketua Majelis Hakim KIP dalam upaya untuk memenuhi unsur keadilan? Karena informasi terakhir teman-teman Pak Yogi dari Bara JP, Laskar Cinta Jokowi ini akan melaporkan Ketua Majelis Pengadilan KIP terkait dengan ketidakadilan itu. Kita akan jawab, tapi usai jeda berikut kita akan kembali setelah azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.